What's up? Welcome back to Kotak Peti. Makin hari, makin tahun, makin marak saja dunia perdagangan kikuk-kikuk nih guys. Yang mana kecanggihan teknologi zaman sekarang mempermudah para pria penikmat pengenceritan. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kisah kasus pewafatan atau aksi eksekusi terhadap seorang wanita, yang mana dalam kasus ini suami dan wanita tersebut tidak terima dengan apa yang dikerjakan oleh wanita tersebut, yaitu istrinya, dan bagaimanakah cerita selengkapnya. Yuk kita bahas. Baby Indah Permatasari, seorang wanita muda berusia 26 tahun yang tinggal di perumahan Ciledug Indah, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang Selatan. Indah Permatasari bekerja sebagai seorang pemasar di sebuah perusahaan kosmetik sejak lulus dari sekolah menengah atas di Kota Tangerang. Kehidupan sebagai pemasar terkadang cukup melelahkan karena harus sering berinteraksi langsung dengan konsumen. Selain bekerja di perusahaan kosmetik, Indah juga memiliki pekerjaan tambahan sebagai penjual rokok bungkusan. Namun, kehidupannya mulai berubah menjadi negatif karena banyak pria berduit menganggap bahwa sebagai seorang pemasar dia mudah diajak ke ranjang. Godaan besar ini membuat Indah kesulitan menolaknya. Meskipun tergoda dengan kemudahan dana menghasilkan uang, Indah akhirnya memutuskan untuk menikah pada tahun 2018 dengan harapan hidup lebih baik bersama pacarnya yang sudah berhubungan selama 2 tahun. Meskipun awal pernikahannya membuat Indah sangat bahagia, suaminya melarang bekerja sebagai pemasar dan memerintahkannya untuk bisa mengurus kebutuhan rumah tangga. Indah menyetujui dengan syarat bahwa jika dia tidak diizinkan bekerja lagi, suaminya harus memberikan uang tambahan untuk kosmetik yang selama ini digunakannya. Namun, awalnya suami Indah menolak dengan menyatakan bahwa mereka harus berhemat dan menabung untuk kehidupan masa depan. Perdebatan sengit pun muncul di antara mereka karena ketidaksepemahaman, dan masalah-masalah yang sebenarnya sepele terus menjadi pemicu pertengkaran. Akhirnya Indah setuju untuk tidak lagi bekerja. Meskipun menyadari bahwa finansial suaminya terbilang pas-pasan, dia juga harus mengalah dengan tidak lagi membeli kosmetik untuk menjaga penampilannya. Guntur Muhammad, suami Indah, mengungkapkan bahwa sebagai pria, dia memiliki prinsip kuat bahwa seorang suami harus bertanggung jawab penuh terhadap istrinya. Pandangan negatif Guntur terhadap pekerjaan Indah sebagai SPG mungkin dipengaruhi oleh konotasi buruk yang melekat pada profesi tersebut dalam masyarakat. Menurut Guntur, menjadi seorang SPG memiliki makna yang kurang baik dalam perspektif umum. Terungkap bahwa suami Indah, seorang buruh pabrik, belum stabil secara finansial. Dia masih memiliki cicilan kendaraan bermotor dan baru saja membeli rumah untuk tempat tinggal mereka. Perjalanan pernikahan mereka dipenuhi kendala ekonomi, dan Indah merasa uang yang diberikan suaminya terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Indah juga berbagi cerita kepada teman dekatnya bahwa pernikahan tidak sempurna yang terlihat dari luar dan setelah menjadi istri. Dia terkejut dengan dinamika yang ada di dalamnya. Indah Permatasari merasa harus tunduk pada semua tuntutan suaminya selama perjalanan pernikahannya. Meskipun demikian, Indah mengungkapkan keinginannya untuk kembali bekerja memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar pada keluarganya. Ia ingin membantu suaminya, terutama untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga untuk memuaskan dirinya sendiri. Jalinan cinta antara Guntur dan Indah Permatasari kemudian berkembang, dan hasil hubungan mereka adalah kelahiran seorang putri yang manis. Guntur merasa sangat bahagia memiliki keturunan dengan istrinya, sedangkan Indah merasa terharu dengan kehadiran buah hati mereka. Namun, sejak resmi menjadi seorang ibu, Indah merasakan tekanan kuat dalam memenuhi kebutuhan finansial untuk kehidupan rumah tangganya. Indah merasa bahwa penghasilan suaminya di bawah standar yang seharusnya, dan masalah ini menjadi beban berat terutama setelah kelahiran anak mereka. Indah merasa khawatir akan masa depan anaknya karena biaya hidup akan bertambah, sedangkan penghasilan suaminya tetap terbatas. Pergolakan batin Indah semakin meningkat, dan keinginan untuk kembali bekerja terus menghantuinya. Guntur sebenarnya mengetahui niat baik Indah untuk membantu secara finansial, namun dia khawatir bahwa Indah akan kembali terjebak dalam pekerjaan SPG yang dianggapnya cukup mengkhawatirkan. Ketika Indah mengungkapkan niatnya untuk bekerja lagi, Guntur langsung menolak dengan alasan sebagai seorang pria, ia tak bisa membiarkan istrinya bekerja di luar. Ini memicu perdebatan hebat di antara mereka, memfokuskan pada masalah ekonomi yang selama ini mereka alami. Dalam perjalanan rumah tangga mereka, Indah Permatasari akhirnya melepaskan amarah yang selama ini terpendam di dalam dirinya.
Dia menyatakan penyesalan besar karena hidupnya dipenuhi dengan penderitaan. Guntur langsung membantah, menyebutkan bahwa dia telah memberikan sebagian besar penghasilannya kepada Indah. Dan perlu diingat bahwa kehidupan rumah tangga juga harus diisi dengan rasa syukur atas nikmat yang sudah diterima. Namun, Guntur kemudian menyerang balik, mengatakan bahwa sebagai seorang istri, Indah tidak perlu khawatir tentang uang untuk kebutuhan rumah tangganya, karena itu adalah tugas seorang suami. Perdebatan panjang ini akhirnya mencapai kata perpisahan, dan dengan segala emosi di dalam dirinya, Indah Permatasari ingin mengakhiri semua kisah yang telah mereka jalani. Keesokan harinya, Indah pergi dengan membawa putri kecilnya. Sementara Guntur hanya membiarkannya tanpa mencoba mencegahnya. Dinamika kehidupan pernikahan mereka tidak lagi berjalan dengan semestinya, dan Indah sering meninggalkan rumah tanpa kembali. Guntur menyatakan bahwa meskipun tidak ingin berpisah dan masih mencintai istrinya, dia tidak mau menghancurkan hati anak mereka dengan perpisahan kedua orang tuanya. Namun, sikap Indah Permatasari terhadap pernikahan sudah berubah drastis. Guntur merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, dan Indah sering sekali menginap di kos yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Dan Guntur curiga bahwa kemungkinan istrinya terlibat dalam aktivitas yang berbau dengan pengenceritan, dan hal itu menambah kegelisahan dalam benaknya. Meskipun Guntur beberapa kali mencoba memberikan nasihat kepada istrinya dan berharap dapat memperbaiki hubungan pernikahan dengan sang istri, namun usahanya tersebut belum menuai hasil yang diharapkan. Semenjak perdebatan yang sangat sengit di antara mereka, Indah Permatasari nampaknya telah mengungkapkan secara terbuka kepada Guntur suaminya. Perasaan batin yang sangat sakit dirasakan oleh Guntur, dicobanya ditahan selama berminggu-minggu. Namun, kenyataan bahwa istrinya sudah berkhianat juga diendapkan dengan kesabaran penuh. Namun, pada suatu waktu, amarah Guntur tidak dapat lagi terkendali, dan harga diri serta kehormatan sebagai suami yang sudah tidak dihargai. Pada saatnya Guntur sudah merasa muak dengan apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh istrinya Indah Permatasari, dan saat itu Indah tidak pulang ke rumah hampir selama 1 minggu dan juga serta membawa putri kecil mereka. Meskipun Guntur tahu bahwa istrinya menginap di sebuah kos-kosan, namun usaha Guntur untuk menasihatinya tidak membuat Indah berubah pikiran untuk pulang. Dan Guntur merasa lelah dengan semua sikap yang telah ditunjukkan oleh Indah dan merasa sudah diludahi oleh istrinya. Singkat cerita, Guntur kemudian menjemput istri dan juga anaknya di kos tempat Indah menginap. Setelah membawa mereka pulang, Indah menawarkan pengenceritan di atas ranjang untuk meredam kemarahan suaminya, dan hal itu yang tidak bisa ditolak oleh Guntur. Namun, kemarahannya mereda setelah mereka menikmati saat terjadinya pengenceritan. Setelah mereka puas dengan semua adegan pengenceritan itu, kemudian Guntur dengan rasa penasarannya memeriksa ponsel istrinya yang terus berbunyi. Dan kemudian Guntur menemukan pesan singkat yang dikirim oleh seorang pria, yang mana dari kata-kata tersebut mengandung ucapan mesra yaitu sayang. Guntur yang penuh emosi langsung menanyakan hal tersebut pada istrinya Indah Permatasari. Namun Indah terlihat bingung dan kesulitan memberikan jawabannya. Dugaan Guntur selama ini bahwa istrinya sudah bermain api tampaknya menjadi kenyataan. Saat menemukan pesan tersebut, emosi Guntur tidak dapat terkendali. Menurut pengakuannya, dia sudah tidak bisa menahan segala rasa yang ada di dalam pikirannya. Sakit hati yang mendalam terasa begitu nyata. Dan awalnya, Guntur berusaha menepis segala pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya. Namun, saat menemukan pesan tersebut, emosinya meledak dan sulit dikendalikan. Lantas Guntur mengakhiri hidup dari sang istri. Setelah menyadari atas segala aksi yang telah dilakukannya, Guntur duduk di pojok dengan tatapan penuh penyesalan. Pemandangan anaknya yang menangis di depan ibunya membuat Guntur merasa benar-benar terpukul dan terguncang oleh kejadian yang telah terjadi. Beberapa saat kemudian, Guntur menyerahkan diri ke kantor polisi dalam kondisi yang masih menggendong anaknya. Dia dengan jujur mengakui apa yang sudah dilakukannya kepada petugas di sana. Pihak kepolisian segera mengamankan Guntur dan bergerak cepat menuju ke rumahnya untuk memastikan kondisi Indah Permatasari. Setelah tiba di tempat kejadian, Guntur memberikan keterangan mengenai kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Guntur mengaku dan menyatakan penyesalannya karena tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Setelah melakukan pemeriksaan sistematis di perumahan Ciledug, pihak kepolisian bersama dengan para medis pun langsung membawa tubuh Indah Permatasari untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Beberapa minggu kemudian setelah serangkaian penyelidikan, akhirnya Guntur Muhammad divonis bersalah dan dihukum 15 tahun penjara. Terlepas dari motif yang diungkapkan oleh Guntur mengenai aksi eksekusi terhadap istrinya, Guntur tetap dianggap bersalah karena melanggar aturan dan norma agama. Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi pasangan suami istri. Pelajaran apa yang kita dapat dari kasus ini? Tinggalkan komentar di bawah.